Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani Muhlis, anggota latihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Bima Angkatan 42 Kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis isu instansi sebagai bentuk pemenuhan tugas latsar di bawah bimbingan widaiswara saya Bapak Haji Hairul Masul. Ada 6 poin pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu profil instansi, isu instansi, analisis isu, isu terpilih, analisis fishbone, dan rekomendasi penyelesaian isu. Poin pertama, profil instansi. SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik atau warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. SKB sebagai satuan pendidikan non-formal menyediakan layanan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, taman bacaan masyarakat, desa binaan, serta pendidikan anak usia dini. SKB Kota Bima adalah salah satu lembaga pendidikan non-formal terdepan yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Punda, Kota Bima. Dengan fasilitas yang memadai, SKB Kota Bima berhasil membina warga belajar dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu bersaing di dunia profesional. Adapun fasilitas yang tersedia di SKB Kota Bima yaitu laboratorium komputer, ruang jahit, serta studio masak dan bengkel. Selain itu, jumlah gedung yang memadai juga menjadi daya dukung utama dalam memfasilitasi warga belajar di SKB Kota Bima. Daya dukung lain yang tak kalah pentingnya adalah tenaga tutor dan pamong belajar. SKB Kota Bima memiliki 6 tutor dan 12 pamong belajar dengan latar belakang kompetensi dan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Namun tentu saja di balik itu semua ada beberapa isu yang masih menjadi penghalang berkembangnya mutu pendidikan di SKB Kota Bima. Poin kedua, isu instansi. Beberapa permasalahan yang masih menjadi PR untuk SKB Kota Bima masih berkutat di sekitar pengembangan kualitas sumber daya manusia tutor dan pamong, serta perencanaan kegiatan yang tepat guna. Isu-isu tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, minimnya kemampuan tutor dan pamong belajar dalam membuat video pembelajaran kreatif. Yang kedua, disiplin tutor pamong dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran. Dan yang ketiga, pembinaan vokasi yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. Isu kemudian dianalisa dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency menunjukkan seberapa mendesaknya suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Seriousness menunjukkan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Sementara growth menunjukkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Isu kemudian diolah dan diberi bobot yang dimulai dari angka 1 yang terkecil dan 5 merupakan angka terbesar. Poin berikutnya, isu terpilih. Berdasarkan hasil analisis USG, dipilihlah satu isu instansi yaitu minimnya kemampuan tutor dan pamong belajar dalam membuat video pembelajaran yang kreatif. Dalam dunia pendidikan kesetaraan, terdapat 3 model kegiatan pembelajaran yang umum dilaksanakan, yaitu tatap muka, tutorial, dan mandiri. Ketiga metode ini memiliki bobot yang berbeda-beda, di mana tatap muka 20%, tutorial 30%, dan mandiri menduduki presentasi tertinggi yaitu 50%. KBM Mandiri adalah pembelajaran modul, di mana tutor dan pamong mengirimkan modul belajar kepada WB atau warga belajar untuk bisa dipelajari di rumah masing-masing. Di masa pandemi, KBM Mandiri adalah salah satu jenis kegiatan pembelajaran jarak jauh. Modul belajar atau yang di ranah pendidikan formal dikenal dengan buku cetak, terdiri dari bahasan materi dan beberapa jenis penugasan.
Kesulitan yang kerap dikeluhkan oleh WB adalah sulitnya memahami modul karena kurangnya kemampuan memahami bacaan. Terlebih, 8 dari 10 WB di SKB Kota Bima adalah mereka yang saat ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini menjadi trigger kenapa KBM Mandiri belum bisa dikatakan optimal dalam mentransfer materi ke warga belajar. Akibatnya tidak sedikit WB yang belum bisa memenuhi KKM. Dibutuhkan kreasi dan inovasi dalam menyusun media pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan membuat video kreatif dengan durasi singkat, namun memuat unit demi unit bahasan modul dengan tambahan ilustrasi yang menarik. Masalahnya, kompetensi tutor dan pamong dalam hal pembuatan video belum cukup memadai. Perhatikan chart berikut ini. Berdasarkan informasi yang terlihat di pie chart, ada 72,2% tenaga pendidik di data belum mahir menggunakan aplikasi editing video, sementara yang sudah mahir baru tercatat hanya 27,8%. Artinya, belum sampai setengah dari jumlah tutor dan pamong di SKB Kota Bima. Poin keempat, metode Fishbone. Metode ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menemukan penyebab isu minimnya kemampuan tutor dan pamong belajar dalam membuat video pembelajaran yang kreatif. Perhatikan informasi dalam ilustrasi berikut. Ada 4 aspek yang digunakan untuk menganalisa penyebab timbulnya isu. Yang pertama, metode. Metode yang digunakan menemukan hasil bahwa masih menggunakan cara klasik dengan memanfaatkan fitur video rekaman, lalu dikirim via WA tanpa diedit dengan aplikasi video editor. Poin kedua, material, di mana pendidik masih belum familiar dengan jenis-jenis aplikasi edit video digital. Yang ketiga, mesin. Fasilitas kantor berupa PC belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para tutor dan pamong dalam membuat video pembelajaran kreatif. Dan yang terakhir, di mana kurangnya kegiatan BIMTEK khususnya yang spesifik membahas cara membuat video pembelajaran yang kreatif. Poin terakhir, rekomendasi penyelesaian isu. Adapun rekomendasi solusi yang digunakan untuk menyelesaikan isu di SKB Kota Bima adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kegiatan BIMTEK pembuatan video pembelajaran secara terjadwal. Dan yang kedua, melakukan diskusi atau sharing section antar sesama pendidik dalam membuat kreasi dan inovasi video pembelajaran. Demikian presentasi yang biasa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kalembo ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.